Ini loh pentingnya komunikasi untuk kehidupan seks yang harmonis. Semua pasangan itu pasti menginginkan hubungan yang sangat harmonis. Tak hanya berkaitan dengan hal-hal yang romantis, kehidupan seks juga punya peran penting dalam suatu hubungan. Ini loh pentingnya komunikasi untuk kehidupan seks yang harmonis. Sebelum Anda lanjut, jika Anda memiliki masalah asmara, cinta, jodoh, dan rumah tangga, jangan khawatir dan jangan putus asa. Setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Segeralah Anda konsultasikan masalah Anda kepada saya, Riana, ke nomor 081128888312. Untuk mengalami pengalaman seks yang memuaskan, komunikasi dalam hubungan seputar seks dengan pasangan Anda adalah hal yang sangat penting. Komunikasi ini mungkin dapat terasa yang aneh atau canggung, namun komunikasi dalam bercinta sangatlah penting untuk seks yang aman dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Yang pertama, hak dan kewajiban seksual. Ada beberapa tipe hubungan seksual yang diinginkan seseorang dan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Hak Anda adalah untuk memilih bagaimana cara untuk mengekspresikan seksualitas Anda. Anda memiliki kontrol atas tubuh Anda sendiri. Apakah Anda ingin melakukan hubungan seks kapan, dengan siapa, dan dengan cara apa? Menghentikan hubungan seks jika sudah mulai menimbulkan rasa tidak nyaman juga merupakan hak Anda. Di lain hal, kewajiban Anda adalah untuk menghormati hak orang lain. Hanya berhubungan seks dengan pasangan yang menyetujui hubungan tersebut. Yang selanjutnya adalah persetujuan atau konsen. Persetujuan atau konsen berarti proses melakukan komunikasi dalam bercinta untuk menentukan apa yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Seks dengan persetujuan dapat terjadi ketika memang seseorang menanyakan untuk memulai kegiatan seksual dan pasangannya merespon dengan bebas, sadar, dan antusias. Bebas itu berarti menyetujui tanpa paksaan, sadar berarti mengerti dan memahami tentang hubungan seksual yang akan dilakukan. Konsumsi alkohol atau obat-obatan lainnya menghalangi hal ini terwujud. Jika pasangan sedang tidak sadarkan diri, termasuk saat tidur, mereka tidak dapat memberi persetujuan. Sedangkan antusias berarti secara aktif dan bersemangat mengatakan iya. Yang selanjutnya adalah diam atau pasif, bukan berarti setuju. Persetujuan tidak hanya dilakukan di awal, namun terus terjadi sepanjang interaksi seksual dan dapat ditarik kapanpun. Ini berarti persetujuan harus dilakukan pada tiap aktivitas seksual. Menyetujui suatu hal yang bukan berarti persetujuan hal lain. Menyetujui suatu hal berarti menyetujui hal lain. Persetujuan juga tidak dapat diasumsikan walaupun sudah memiliki hubungan sebelumnya. Ini berarti meminta persetujuan juga berlaku jika ia sudah menjadi suami atau istri Anda. Jika Anda atau pasangan sedang berada di bawah pengaruh alkohol, persetujuan tetap menjadi hal yang penting. Jika Anda mengetahui bahwa si dia sedang tidak berada dalam keadaan yang sepenuhnya sadar, Anda tidak boleh mengambil asumsi tentang kemampuan dalam membuat persetujuan. Karena keputusan yang dibuat di bawah pengaruh hal lain dapat menjadi tidak valid karena tidak dipikirkan dengan baik. Karena komunikasi dalam hubungan seksual dapat menjadi hal yang sangat canggung. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk melakukannya. Yang pertama, tentukan keinginan dan batasan Anda sendiri. Yang kedua adalah dengan pemikiran terbuka, tanyakan apakah pasangan Anda ingin melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, buat permintaan yang spesifik. Keempat, ungkapkan jika merasa tidak yakin. Yang kelima, tanyakan, apa pasangan ingin melakukan hal ini? Yang keenam, terbuka terhadap jawaban apapun. Terima jawaban, ya, sebaik tidak.
Interaksi seksual yang positif dan harmonis dapat terjadi ketika kedua belah pihak memiliki keseimbangan kuasa dan kontrol. Beberapa cara agar ini terjadi adalah dengan 1. Mendengarkan secara aktif, mengklarifikasi jawaban pasangan. Yang kedua, berbicara secara asertif. Yang ketiga, memikirkan pikiran dan perasaan pasangan sebagai hal yang sama dengan pentingnya dengan pemikiran dan perasaan Anda. Yang keempat, secara terbuka mendiskusikan rasa menghargai dan kontrol selama interaksi sosial. Interaksi sosial juga menjadi hal yang berbahaya jika memang tidak terdapat keseimbangan. Perhatikan tanda-tanda jika pasangan mulai melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mengkritik dan merendahkan. Yang kedua, mengancam. Yang ketiga, menyepelekan dan tidak menghargai perasaan dan pemikiran pasangan. Yang keempat adalah melakukan kekerasan. Ini juga merupakan tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Dan jika Anda mengalami atau mengetahui orang lain yang mengalami ini, carilah bantuan psikologis dan bahkan mungkin hukum. Selain komunikasi seputar hubungan seksual, hal ini yang perlu diketahui adalah melakukan seks yang aman. Seks yang aman memastikan interaksi seks Anda dan pasangan sehat dan menyenangkan. Nah, apakah Anda ingin hubungan seks Anda penuh gairah? Membuat pasangan Anda semakin puas dan tambah sayang dengan Anda dan tentunya tidak ingin jauh dengan Anda dapat menggunakan sarana kristal gairah seks. Kristal gairah seks ini membantu meningkatkan libido pasangan Anda dan menjadikan pasangan Anda itu menjadi sangat puas saat diranjang. Jika Anda penasaran dengan kristal gairah seks dari saya, Anda dapat menghubungi secara langsung nomor saya. Itulah pentingnya komunikasi untuk kehidupan seks yang harmonis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.